Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Rahayu, NIM 120501270038. Saya dari kelas Granada. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi data science. Di sini saya mengambil judul untuk kasusnya, yaitu perbandingan klasifikasi model pada faktor yang mempengaruhi IPM dengan model random forest dan ADABOS. Adapun pembahasan yang akan dibahas yaitu terdapat latar belakang, rumusan masalah, data dan variabel, processing dan interpretasi, model dan parameter, dan juga ukuran kebaikan model. Kita masuki latar belakang. Indeks Pembangunan Manusia atau IPM adalah mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. IPM diperkenalkan oleh unit Nation Development Program atau disingkat dari UNDP pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam Laporan Tahunan Human Development Report atau HDR. Nah, IPM sendiri merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. Dalam pemodelan klasifikasi ini, terdapat beberapa faktor, diantaranya yang pertama, harapan lama sekolah. Yang kedua, pengetahuan per kapita. Yang ketiga, rata lama sekolah. Dan yang keempat, usia harapan hidup. Masuki pembahasan yang kedua mengenai rumusan masalahnya. Terdapat 4 kategori dalam dataset IPM ini yang akan diklasifikasikan. Di antaranya ada normal, low, high, dan very high. Nah, dalam pengklasifikasian ini kita menggunakan model random forest dan ADABOS untuk perbandingannya dan juga penentuan klasifikasi yang tepat dan sesuai untuk dataset beserta faktornya. Baiklah, data dan variabel yang kita gunakan untuk datasetnya itu di sini memiliki datasetnya sebanyak 2196 baris data, yaitu berupa data sampelnya, dan terdapat 5 kolom, yaitu variabelnya. Dan variabelnya itu terdapat 5 variabel yang terdiri dari 4 variabel numerik dan 1 variabel kategori. Nah, selanjutnya preprocessing data dan interpretasi. Yang pertama, nantinya akan menghapus atau drop variabel IPM yang disimpan di variabel Y dengan perintah seperti ini, di mana X sama dengan data.drop IPM. Lalu, kita melakukan split dataset menjadi data training dan testing dengan test size-nya itu sebesar 27% dan random state-nya itu sebanyak 48. Lalu kita menggunakan metode STORM untuk balancing data karena datanya belum balance. Jadi terlihat ya dari frekuensi kategori low-nya yang hanya 4,2%. Nah, selanjutnya model dan parameternya. Untuk model dan parameternya itu di sini saya menggunakan model random forest-nya dengan parameternya itu n underscore estimator 15 kriteria entropi, dan untuk model 2-nya itu dengan model ADABOS dengan parameternya itu n underscore estimatornya 100 dan kriteria entropi. Nanti akan kita cobakan pada kodenya. Nah, sebelum kita membahas ukuran kebaikan model, saya akan menjelaskan tentang kode program yang telah saya buat mengenai perbandingan klasifikasi model yang mempengaruhi IPM ini dengan model random forest dan juga ADABOS. Yang kita lakukan pertama yaitu kita import library-nya dan datasetnya. Di sini kita gunakan library NumPy, Pandas, Matplotlib, Seaborn, dan Warning. Selanjutnya kita akan baca datasetnya yaitu IPM. Nah, selanjutnya kita akan eksplorasi datanya. Ini dilakukan untuk mengetahui fitur-fitur yang ada dalam dataset IPM, seperti variabel yang digunakan hingga memilih variabel yang diinginkan untuk diproses. Pertama, kita akan menampilkan 5 baris teratas dari datasetnya dengan perintah data.head, maka akan tampil dataset 5 baris teratasnya.
Dan kita lihat juga untuk dataset 5 baris dataset terakhirnya. Lalu kita akan menampilkan ukuran dimensi dari datasetnya, yaitu sebanyak 2196 baris dan 5 kolom. Kita akan mengecek apakah data ini terdapat data yang duplikat. Nah, setelah kita cek ternyata tidak ada data yang duplikat. Lalu kita akan mengetahui data yang mana yang bernilai kosong pada dataset IPM ini, yang mana karena hasil 0 itu karena tidak didapatkan data kosong atau missing value. Jadi tidak ada data yang kosong dalam dataset ini. Selanjutnya kita jalankan data.info ini untuk mengetahui informasi umum dari dataset yang akan ditampilkan banyaknya baris dan tipe data dari setiap variabel. Nah, untuk banyaknya baris ini sebanyak 2196 dan kolomnya itu sebanyak 5. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita akan jalankan ini data.describe-nya untuk mengetahui deskripsi dari dataset IPM yang untuk mengetahui banyaknya data, rata-rata, dan lainnya. Seperti ini, con, min, std, min, dan sebagainya. Selanjutnya kita akan menampilkan value pada setiap variabel dataset IPM. Nah, ini. Lalu kita mengelompokkan variabel dataset yang berupa kategori dengan perintah data.get_get bersama dengan data IPM. Lagi kita akan menampilkan kategori variabel yaitu IPM beserta value-nya. Nah, ini dia value yang terdapat di data set IPM, yaitu ada height, normal, low, height. Nah, terbanyak sebanyak 2196 baris dan 1 kolom untuk variabel kategorinya. Lalu kita akan mengecek nilai kategori dari setiap variabel, yaitu ada variabel height, normal, very height, dan juga low. Lalu kita mengetahui frekuensi tiap kategori dari variabel datasetnya. Untuk normal itu sebanyak 1128, high itu 829, dan very high itu 146, dan low itu 193. Lalu kita akan melakukan visualisasi data. Di sini kita panggil untuk masing-masing variabel yang ada, yaitu harapan lama sekolah. Dapat kita lihat grafiknya itu, nah seperti gambar ini. Dan untuk probability-nya ini, di sini untuk pengeluaran per kapitanya, lalu untuk rata lama sekolahnya, dan untuk usia harapan hidupnya. Nah, visualisasi data dari variabel masing-masing ini, dia menunjukkan adanya data tidak normal karena memiliki kemiringan. Nah, dia bersifat miring untuk data-data setiap dari variabelnya ini. Nah, selanjutnya kita akan menampilkan P-chart-nya yang menunjukkan frekuensi dengan presentasi dari setiap kategori pada variabel IPM. Nah, untuk variabel normalnya itu sebanyak 51,4%, low-nya itu 4,2, very high-nya itu 6,6, dan high-nya itu 37,8. Jadi kita simpulkan berarti untuk variabel yang ada di dataset IPM ini yang terbanyak yaitu variabel normal, dan yang paling rendah itu variabel low, yaitu 4,2. Nah, kita akan menampilkan data head-nya. Selanjutnya kita akan panggil from screen-nya.
Nah, kita akan menggunakan modeling. Modeling itu kita menggunakan random forest-nya. Nah, selanjutnya kita akan membagi dataset menjadi data training dan testing dengan rasio 27%. Nih. Dan ini kita gunakan sebagai data testingnya, dan untuk random setnya itu sebesar 48. Sehingga akan diperoleh dimensi dari data trainingnya itu sebanyak 1603, dan untuk data testingnya itu sebanyak 593. Lalu kita akan lakukan modeling untuk membuat model random forest dengan banyak tree. Dalam forest adalah 15. Kita gunakan n estimatornya itu sebanyak 15. Nantinya, untuk mengukur kualitas seperti itu, kita menggunakan entropi untuk perolehan informasi dengan menggunakan dataset, menggunakan model random forest. Selanjutnya, kita akan untuk memperoleh nilai Y prediksi dari variabel X data testing. Maka kita lakukan Y underscore prediksi sama dengan classifier underscore RF dot prediksi, di mana X underscore test. Lalu kita lakukan evaluasi untuk menghitung conversion matrix dari Y hasil prediksi dan Y nilai asli. Kita lakukan, lalu kita menampilkan conversion matriksnya hingga didapat untuk matriksnya, yaitu ada ini matriks 4 kali 4, 216, 041, dan seterusnya. Lalu kita akan menampilkan nilai akurasi untuk prediksi di data training dan diperoleh sebesar 1,0 atau 100%. Cukup sempurna untuk data dengan model random forest. Lalu kita akan menampilkan data testingnya. Nah, diperoleh pula untuk data testingnya yaitu sebesar 0,96 atau 96% untuk akurasi dari data testingnya. Lalu kita akan lakukan balancing data. Nah, dari data training kita lakukan smooth untuk balancing datanya. Lalu kita akan membuat model random forest dengan banyak tree dalam random forest, yaitu 15, itu tadi, dan dataset yang digunakan yaitu dataset yang telah kita lakukan smooth ini tadi. Nah, maka nantinya kita akan memperoleh nilai Y prediksi dari variabel X data testing menggunakan data yang telah di smooth. Dengan perintah seperti ini, maka akan didapat matriks conversion-nya yang baru yaitu 218,042. Itu yang membedakan. Nah, perintah ini print, kita akan menampilkan nilai akurasi untuk prediksi di data training yang telah di smooth, yang mana hasilnya itu sebanyak 1,0 atau 100%. Dan untuk data testingnya itu akurasinya sebesar 0,96 atau 96%. Nah, kita akan lakukan dengan model AdaBoss. Nantinya kita akan lihat perbandingan antara random forest dan juga AdaBoss. Kita lakukan model AdaBoss dengan menggunakan data training yang telah di smooth. Lalu kita inisialisasikan dengan AB classifier dan menggunakan 100 decision tree. Kita gunakan 100 untuk decision tree-nya. Nah, sehingga untuk nilai akurasi, untuk menentukan akurasinya, untuk prediksi di data training itu sebesar 52%. Dan untuk data testingnya itu sebesar 50% pada model AdaBoss ini. Nah, jadi terlihat jelas perbedaan dalam menggunakan model random forest dan juga AdaBoss. Nah, jadi dapat kita simpulkan ukuran kebaikan modelnya itu setelah kita lakukan training dan testing tadi pada dataset yang menggunakan model random forest dan AdaBoss, maka akan menghasilkan nilai akurasi yang berbeda.
Tentu saja untuk nilai akurasi untuk model random forest itu setelah balancing data, yaitu untuk data trainingnya itu sebesar 100%. Ini tadi sebesar 100% setelah dilakukan balancing data. Dan juga untuk data testingnya itu sebesar 96%. Sedangkan untuk Adabus itu setelah kita lakukan training data yaitu sebesar 0,52 atau 52% dan testingnya itu 50%. Nah, ini menunjukkan bahwa eh, model random forest ini lebih baik nilai akurasinya daripada model Adabus. Nah, berdasarkan hasil dari perbandingan antara model random forest dan model AdaBOS, dapat kita simpulkan bahwa pada dataset IPM ini, model random forest ini menunjukkan hasil akurasi yang lebih baik daripada model AdaBOS, yaitu nilai akurasinya sebesar 100%. Sebesar 100% untuk data trainingnya dan untuk data testingnya itu sebesar 96%. Nah, ini menunjukkan ya bahwa model yang sesuai untuk dataset IPM ini adalah model random forest dengan menggunakan parameternya itu yaitu parameter n underscore estimator kita gunakan 15 dan untuk kriterianya itu kita gunakan entropi. Baiklah, demikian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.